ayat 25 26 surat Al-Maidah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah mengarahkan Bani Israel sesuai dengan perintah Allah agar membuka negeri yang sedang dikuasai oleh tiran yang bengis. Betul-betul mereka membangkang, nggak mau, bahkan mengucapkan dengan ucapan yang sangat buruk. Maka akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, menyatakan diri bahwa dirinya tidak berkuasa lagi, tidak bisa menguasai, memberikan petunjuk kepada kaum, hanya bisa menguasai dirinya dan Nabi Harun saja. Dan tentu termasuk yang dua orang sudah disebutkan dalam kisah-kisah kitab tafsir, disebutkan Yusha dan Kalib. Yang lain betul-betul membangkang. Karena itu maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, pisahkan saja kami yang beriman, yang sungguh-sungguh taat ini, dan mereka kaum yang fasik, kaum yang durhaka, yang tidak mau mentaati Allah, yang tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa itu, sehingga mereka dibuat terhalang, tidak bisa masuk ke negeri yang dijanjikan itu, negeri yang dijanjikan itu selama 40 tahun. Mereka akhirnya dibuat kebingungan, tidak jauh jalan, tersesat jalan, maka menghadapi berbagai macam kesulitan. Sebutkan dalam sejarah, ya akhirnya Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun juga meninggal dunia. Mereka kesulitan hingga akhirnya ya mereka habis, tidak tersisa kecuali yang betul-betul beriman dan lahir generasi baru yang beriman. Yang masih ada adalah Yusha dan Kalib. Disebutkan ya Yusha diangkat menjadi nabi juga setelah Nabi Musa, dan baru kemudian generasi baru dipimpin oleh Nabi Yusha bisa masuk ke negeri, menaklukkan negeri. Tentu dengan modal utama keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu semua, tentu sebagai nabi bersedih. Ya, sebagai nabi ya bersedih melihat kaumnya bangkang, lalu kemudian mendapati kesulitan, azab, ya, karena akibat kefasikan itu. Karena itu maka Allah memberikan arahan tidak perlu bersedih. Biarlah orang-orang yang fasik itu mendapatkan balasannya. Begitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kamu hanya punya tugas untuk menyampaikan dan mengajak, maka nggak usah bersedih. Ya, meskipun bagaimanapun juga secara manusiawi ya bersedih. Ya. Nabi Nuh bersedih, anaknya tidak ikut dan istrinya tidak ikut. Nabi Ibrahim sangat bersedih, bagaimana ayahnya juga begitu tidak ikut. Nabi Lot sangat bersedih karena istrinya terkena azab juga. Nabi Muhammad SAW juga bersedih karena sebagian daripada keluarganya, Abu Lahab,
termasuk paman beliau yang sangat punya jasa membela, tapi ujungnya tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bagian daripada dinamika dan ujian dalam kehidupan di dunia, gitu. Karena masing-masing manusia akan bertanggung jawab secara pribadi. Karena itu kita mendapatkan pelajaran yang pertama, masing-masing manusia ini memang pada akhirnya akan bertanggung jawab secara pribadi. Lahir sendiri, nanti mati ya rata-rata sendiri, dan menghadap kepada Allah sendiri, bertanggung jawab secara pribadi. Tidak bisa saling bantu-membantu, kecuali memang ada saling keterikatan dan saham. Maka disebutkan illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, ya memang nanti bersahabat. Tapi pada awalnya pertanggungjawaban adalah nafsi, pribadi. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Pelajaran berikutnya, Nabi dan juga para dai itu memang punya tugas menyampaikan. Adapun petunjuk maka semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pada diri masing-masing. Oleh karena itu sekalipun Nabi pun tidak bisa memaksakan petunjuk itu masuk ke dalam hati setiap orang. Karena itu Nabi Musa sendiri mengatakan nggak bisa, la amliku illa nafsi. Aku tidak bisa punya kuasa ya Allah kecuali atas diriku sendiri, wa akhi, dan saudara. Karena memang sudah sama-sama sehati dan sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga, dalam kondisi tertentu boleh orang itu ya berdoa, yang doa itu isinya adalah keburukan. Ya, doa itu yang utama, ya semuanya yang awalnya minta kebaikan. Tapi dalam kondisi tertentu sudah puncak, maka ya doa isinya itu cenderung kurang baik. Yaitu doa, ya Allah, di sini pisahkan aja kami dengan mereka. Ini kan berarti secara tersirat binasakan saja, kan gitu. Kan itu isi. Ya karena kalau sudah orang yang baik dengan orang yang buruk itu dipisahkan, berarti kan yang baik diangkat oleh Allah, yang buruk dibenamkan. Dan sebelumnya Nabi Musa juga sudah berdoa, karena sudah berulang kali ngajak Fir'aun untuk masuk Islam, nggak mau, maka apa ujung? Nabi Musa berdoa tuh, ya Allah binasakan aja. Punya kekayaan, punya jabatan, tapi tambah sewenang-wenang. Maka dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga begitu. Berdoa, puncaknya doa, ya Allah habiskan, jangan tinggalkan satu pun. Itu sama begitu. Jadi dalam kondisi tertentu boleh berdoa yang isinya itu keburukan, dalam pengertian binasakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, dan angkat orang-orang yang beriman berapapun adanya. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran doa terkabul. Jadi betul doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspada dan pikir kalau berdoa, karena doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu memang jangan ragu, jangan bimbang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan. Dan juga kita harus waspada dengan doa orang-orang lain. Kalau doa itu doa buruk kepada kita, jangan zalim. Karena kalau kita zalim, didoakan oleh orang yang mazlum, yang didoakan maka bisa dikabulkan oleh Allah. Maka nyata doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kelihatan mustahil, tapi dengan doa itu bisa nyata. Dan itulah doa adalah senjata paling utama bagi orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Dan rata-rata para nabi dan para rasul itu ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Senjata utamanya adalah doa. Bukan semata-mata usaha-usahanya ya dilakukan secara manusiawi, tapi tetap apa yang dilakukan itu tidak sebanding dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ayat ini juga menunjukkan boleh atau bahkan disyariatkan kita itu kalau sudah kesulitan maka boleh memisahkan diri dari orang-orang fasik. Ketika memang pada awalnya kita diperintahkan untuk ngajari orang-orang itu untuk taat kepada Allah, untuk ibadah. Tapi setelah diajarin nggak mau, maka boleh kita meninggalkan orang fasik, hijrah. Daripada kita ketularan, lebih baik kita mengamankan diri. Karena itulah Nabi Musa berdoa. Nabi Musa saat itu yang nggak mungkin meninggalkan kaumnya, maka diserahkan saja keputusan kepada Allah. Ya Allah, yang penting pisahkan aja kami ini dengan orang-orang fasik. Diserahkan terserah Allah bagaimana caranya. Jadi ya memang orang-orang yang beriman ya hendaknya membangun kekuatan sesama orang-orang yang beriman, yang taat, dan waspada dengan orang-orang yang fasik. Karena kefasikan itu bisa menular. Ibarat penyakit dalam tubuh kita, kalau bisa penyakit itu diobati. Kalau nggak bisa gimana? Wah, ya, begitu teori kedokteran yang karena nanti akan merembet dia. Berikutnya, kita mendapatkan pelajaran akibat kefasikan, maka Allah memberikan azab di dunia. Maka mereka diazab dengan kebingungan selama 40 tahun. Jadi bingung. Yang pada awalnya mereka dalam kondisi hidup jelas bersama dengan Nabi Musa, Nabi Harun, jelas mendapatkan petunjuk, maka akhirnya mereka jangankan persoalan akhirat, persoalan dunia saja menjadi kebingungan. Persoalan jalan saja nggak tahu lagi mana ini seharusnya, kemana ini? Orang bingung lagi. Pernah ibu terkena kebingungan? Bingung, memang orang bingung itu. Kira ke sana, ke sana.
bingung. Itu bagian daripada azab, akibat daripada kefasikan. Maka waspada. Kefasikan itu bisa menyebabkan datangnya azab. Dan di antara azab itu bingung dalam hidup. Bingung. Dan kefasikan itu, pelajaran berikutnya, itu antara lain akibat tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur. Allah kasih Nabi Musa, Allah kasih Nabi Harun, Allah kasih kemerdekaan, tapi nggak disyukuri, maka bisa membuat ya kebingungan. Tidak disyukuri, maka jadi bingung. Anugerah Allah bukan menjadi sumber dan sebab kebahagiaan, tapi justru menjadi sumber dan sebab kebingungan. Saya kalau membaca kisah Bani Israel ini, dan saya mendapatkan dari guru saya Kiai Haji Rahmatullah, itu persis beliau itu kalau menguraikan tentang Bani Israel ini dengan negeri kita. Ini persis mirip. Bagaimana Allah kasih kemenangan, lalu bagaimana setelah itu mirip. Terus kemudian akibatnya bagaimana? Jadi akibatnya kan bingung gitu. Padahal negeri ini luar biasa sumber daya alam, luar biasa. Saya agak geli sebagian, dan kemarin sudah ada edaran dari Kementerian Haji itu membuat edaran bahwa dam haji tamattu itu diberikan arahan dua, boleh dibayar melalui lembaga resmi Saudi, berarti disembelih di sana, dan boleh melalui lembaga yang ditentukan oleh kementerian di Indonesia. Jadi dibayar di Indonesia, dibayar di Indonesia, disembelih di Indonesia, dibagi-bagikan di Indonesia. Apa di antara konsiderannya? Konsiderannya di sana sudah nggak ada orang miskin. Di Indonesia lebih banyak orang miskin. Bagus itu. Tapi ya aneh saja. Ini itu sebenarnya kalau kita lacak dam korban itu disebut dengan hadiyu. Hadiyu itu kenapa disebut hadiyu? Karena dipersembahkan, dibawa ke tanah haram. Karena di situ ada Baitul Atiq, ada Ka'bah. Jadi memang ya korban di sana itu istimewa. Nabi pun sebelum haji itu pun selalu ngirim korban ke sana. Ya kan? Kalau logika tadi dipakai, lelak disembelih aja di Madinah, ngapain repot-repot dikirim ke Mekah kan? Gitu. Nabi ngirimnya ke sana, meskipun Nabi di Madinah, karena memang punya keistimewaan ngirim korban ke sana itu. Hadiyu namanya. Saat Nabi haji pun tidak kurang dari 70 ekor onta dibawa dari Madinah ke sana untuk disembelih di sana dan dibagi-bagi di sana. Nah, kita punya pikiran, ngapain dibawa ke sana? Di sini aja lah. Padahal Allah memang sudah bagi rezeki itu beda-beda. Di sana rezekinya ini hadiyu, kita di sini rezekinya kan banyak juga sebenarnya. Apa itu? Tongkat ditanam keluar ubi, di sana nggak punya. Gitu. Tapi memang iya, ya sekarang di sana kalau dihitung itu ya kemiskinan ya nggak banyak, mungkin banyak di sini. Tapi logika itu seharusnya nggak masuk karena memang Allah sudah masing-masing kasih bagiannya. Kita nggak perlu ngiri lagi. Jadi kita ngiri kenapa di sana? Di sini kan berapa triliun bisa terkumpul? Bisa satu tahun berapa? 1000 triliun. Nah, pinter memang hitung-hitung. Tapi ternyata ujung-ujungnya buntu. Karena hanya hitung-hitungan saja. Nah di sinilah. Maka kita, ya memang iya, mohon maaf, kita ini kesulitan, bingung kita, bingung.
Padahal sumber daya alam orang mengatakan nggak ada yang sekaya Indonesia ini. Tapi kita kok bingung, punya utang numpuk. Punya utang numpuk. Ini MBG ini buat bingung juga banyak orang. Di satu sisi senang, di satu sisi juga bingung. Coba, nah, mau nggak kita dikasih makan siang gratis, tapi itu utang, atau membuat kemudian yang lain berantakan. Nah, gitu. Bingung gitu. Haji numpuk juga bingung. Mereka tuh bingungan. Haji numpuk itu bingung juga yang ngatur. Padahal sebenarnya, dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selesai antrian haji. Saya melihat, ya Allah, kenapa haji dibuat antri? Haji itu bisa nggak dibuat antri, itu bisa. Haji itu bisa tidak dibuat antri. Kalau ada ini saya terangkan, insya Allah. Bagaimana agar haji itu nggak antri? Karena sampai sekarang di Saudi itu nggak ada antri. Nggak ada. Kenapa? Karena baru nanti dibuka. Pendaftaran haji itu baru nanti dibuka. Sekarang aja belum dibuka pendaftaran haji. Nah di sini sudah dibuka sekian tahun yang lalu, ini keliru. Maka jadi antri. Terus ditakut-takutin nanti nggak akan. Itu jadi buat. Dan ini ulah siapa? Orang-orang yang ingin mengumpulkan Allah. Coba kalau baru dibuka sekarang, 2 bulan sebelumnya misalnya, siapa yang punya uang berangkat di atas. Seharusnya begitu. Tapi ini mungkin dibantah sama mereka. Dan sekarang memang sudah kesulitan. Itulah akal orang mengumpulkan uang. La haula wala quwwata. Dan itu ilmu dari mana? Itulah akibat ilmu yang dipelajari dari sana. Ilmu-ilmu perbankan yang belajar finansial atau fiskal dari sana, ini akibatnya. Oleh karena itu jadi kebingungan gitu. Haji antri banyak bingung. Jadi bingung, serba bingung. Ngurus MPG bingung, ngurus ini ngurus itu ya bingung. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak taat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang juga masyarakat Indonesia ini rata-rata bingung. Ini dukung Iran atau dukung Amerika, karena bingung semua itu. Ini lucu juga. Orang lain yang perang, kita yang bingung. Coba. Orang lain yang berang, kita yang bingung. Kita yang tuding-tudingan akhirnya. Dan ini izin bukan hanya tingkat awam, tapi bisa terjadi tingkat ulama, doktor, tafsir, dan seterusnya. Akibat daripada kefasikan dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bersyukur kepada Allah. Orang lain yang perang, kita yang bingung. Di antaranya, padahal sesungguhnya jelas itu jalan yang lurus itu terang benderang. Berikut pelajaran berikutnya, anugerah yang dijanjikan oleh Allah tercabut atau dicabut akibat daripada tidak bersyukur. Awalnya kan Allah katakan dijanjikan negeri itu, kata ba'alaikum. Jadi Baitul Maqdis, tanah suci itu dijanjikan untuk mereka Bani Israil. Tapi karena mereka tidak bersyukur dan tidak taat, maka dicabut menjadi muharramatun alaihi, menjadi diharamkan. Diharamkan di sini artinya bukan diharamkan kalau masuk berdosa, bukan begitu, tapi diharamkan maknanya terhalang. Haram secara kauni, bukan haram secara syar'i, gitu. Sudah sering kita sebutkan ada hukum kauni dan hukum syar'i. Nah, ini haram di sini hukum kauni, artinya mereka jadi nggak bisa masuk. Haram namanya, bukan haram kalau masuk berdosa, bukan begitu. Tapi jadi terhalang.
yang seharusnya dijanjikan malah jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terjadi adalah kebingungan. Berikut kita mendapatkan apa istilahnya, hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak susah, tidak perlu bersedih ketika melihat kefasikan pihak-pihak tertentu yang sangat penting. Jaga diri gitu. Jaga diri, karena memang hidup di dunia ini ujian. Ya sedih manusiawi, gembira manusiawi, tapi nggak usah berlebihan gitu. Makanya di sini diarahkan fala tahsa 'alal qaumil fasiqin, nggak usah bersedih terhadap ulah orang-orang fasik, istiqomah saja di jalan Allah. Ya tadi perlu dikasih catatan yang penting. Tahu sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa kefasikan itu bisa menyebabkan kesesatan. Kefasikan itu bisa menyebabkan jadi kebingungan. Maka waspada. Hendaknya petunjuk itu betul-betul dijaga dan jangan sampai kita menjadi fasik, karena kalau fasik maka dicabut. Kita melihat banyak sekali orang itu yang awalnya lurus, tapi gara-gara faktor fasik itu kemudian jadi ya terpapar kesesatan. Misal yang pernah kita sebutkan kemarin, tadinya dia itu hafal sekali rukun iman, rukun Islam, tapi karena faktor kefasikan, fasik itu diantaranya faktor makan haram, lalu ya loyal terhadap orang-orang kafir, loyal. Karena loyalnya itu karena uang, karena macam-macam. Maka ujungnya nggak hafal lagi rukun iman, nggak hafal lagi rukun Islam. Maksudnya nggak hafal itu yang semula dia tahu bahwa agama Islam itulah agama yang benar, yang lain batal, ujungnya nggak tahu, sehingga kemudian mengatakan bisa saja semua orang masuk surga, tidak harus Islam. Ini kan kesesatan, ini terpapar nih, dan ini nggak sedikit. Dan yang mengatakan begini bukan orang awam, tapi orang yang setelah mendapatkan gelar doktor, profesor, dan seterusnya. Waspada. Yang awalnya rajin beribadah karena faktor tertentu, mungkin makan haram atau apa, akhirnya nggak tahu lagi jalan ke masjid, misalnya. Itu adalah adab. Karena nikmat itu adalah ibadah, kebenaran. Karena faktor kefasikan, lalu kemudian dia nggak tahu ibadah, nggak enak ibadah, terus nggak tahu jalan ke masjid misalnya. Nah itu adalah adab. Meskipun dengan tidak tahu ke masjid, uangnya tambah banyak. Dan uang tambah banyak itu bukan nikmat, tapi justru itu adalah adab. Gitu. Waspada.